Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Niska dengan NIM 18322 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas UTS pengolahan citra digital, yaitu pengaplikasian ya loh. Oke, langsung saja. Saya izin share screen terlebih dahulu. Share screen. Share. Oke, di sini mungkin kita langsung aja ya. Yang pertama, kita atur ini. Oke. Oke, yang pertama menuliskan nama Francisca, kedua NIM, NIM 1822 10 2 mata kuliah citra digital. Kita pakai batas ya. Di sini ujian sini untuk soalnya kita ini ya. Kita atur dulu soalnya itu yaitu saya cari dulu soalnya. Nah ini soal saya nomor 2, pengaruh resolusi gambar. Ya, kita supaya terlihat. So, soalnya sendiri yaitu untuk soalnya sendiri yaitu mengenai pengaruh resolusi gambar. Nah, di sini ditanyakan apa sih ya pengaruh resolusi gambar terhadap akurasi deteksi YOLO. Jelaskan konsepnya. Yang kedua yaitu berikan sebuah gambar dengan resolusi tinggi dan rendah dengan menggunakan YOLO untuk mendeteksi objek pada kedua gambar tersebut. Nah, lalu bandingkan hasilnya, tulis kode, dan berikan analisis. Oke, langsung saja. Ini saya akan buat jawaban soal. Jawaban soal. Tapi yang pertama yaitu
input code. Oke, nah karena sebelumnya saya telah membuat kode menggunakan YOLO versi 5 dengan menggunakan bantuan ChatGPT, jadi mungkin langsung saja ya. Oke, saya stop share, itu akan saya share. Sini, sini saya telah membuat kode yang telah dibantu oleh ChatGPT. Mungkin saya langsung jelaskan saja ya. Nah, di sini pertama saya telah em, menginstal Torch, yaitu Torch Vision dan Torch Video yang em, fungsinya na- untuk nantinya bisa mendeteksi sebuah gambar ataupun sebuah audio. Nah, setelah itu saya juga menginstal YOLO versi 5, yaitu bisa dilihat tulisannya di sini. Nah, setelah itu kita bisa lihat hasilnya. Ini ya untuk hasil installnya. Oke, kita sembunyikan lagi. Dan ini untuk kode yang sudah saya buat dengan bantuan ChatGPT. Oke, di sini em, diawali dengan from Google Colab dengan import files yang mana guna fungsi ini eh, fungsi kode ini yaitu adalah untuk mengimport atau mengunggah files gambar yang kita ingin unggah. Nah, dan untuk import OS ini yaitu modul standar Python yang menyediakan fungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi termasuk operasi pada file dan directory. Nah, oke. Langsung saja ya, ini codingan untuk membuat folder untuk menyimpan file jika belum ada, dan ini untuk fungsi-fungsinya. Terus kita juga menggunakan apa? Di sini juga menggunakan kode yang berfungsi untuk mencek apakah file dengan nama yang sudah ada atau belum. Nah, terus juga ini codingan untuk menambahkan nomor di akhir nama file untuk menghindari penipuan. Oke, langsung saja ya. Nah, saya tuh sudah menjalankan kodenya. Dicoba tadi, baru dicoba belum lama ya. 1 jam yang lalu mungkin saya telah coba. Nah, ini untuk foto-foto yang saya unggah. Di sini saya mengunggah beberapa foto, ya, beberapa foto ini, dan outputnya sudah keluar bahwa foto sudah berhasil diunggah dan di-save oleh Google Colab-nya. Gitu. Oke, setelah ini ada apa kode untuk kode untuk mendeteksi foto yang sudah diunggah di atas tadi. Nah, akan dimulai dengan import torch yang kita tahu ya fungsinya untuk mendeteksi gambar yang telah terunggah. Oke, mungkin lebih jelasnya akan saya jelaskan nanti mengenai penjelasannya di Word ya. Oke, mungkin langsung saja. Nah, di sini juga saya telah menjalankan kodenya apa untuk mendeteksi gambar-gambar yang telah saya unggah tadi. Nah, untuk hasilnya yaitu ini foto pertama. Oke, untuk foto pertama adalah ini ya. Foto kedua ini ada gambar bus. Foto ketiga ini mungkin bisa dilihat. Maaf. Nah, ini foto. Oke. Nah, ini untuk foto keempat. Ini foto kelima. Ini foto keenam. Ini foto ketujuh. Ini foto ke-6. Nah, di sini juga saya menambahkan dengan pendek fungsinya untuk mengunggah gambar atau menambahkan gambar. Misal nih, kayak tadi di atas itu kita sudah mengunggah sebanyak 7 file. Nah, kita tuh pengen nambah lagi gitu, 1 atau 2. Nah, boleh langsung menggunakan codingan ini. Jadi cukup cukup menggunakan satu kalimat codingan ini saja. Nah, dengan itu kita jalankan kodenya lalu bisa langsung memilih gambar yang kita ingin. Ya, setelah itu
em, jalankan kembali kodenya, atau karena kita mengunggah gambar baru, jadi mungkin bisa menambahkan em, apa namanya ini menambahkan kode baru untuk mendeteksi objek pada semua gambar yang telah di. Nah, ini untuk hasilnya ya. Dan ini untuk gambar tambahan yang telah saya unggah tadi. Oke. Terus juga ini yaitu kode untuk mengunduh file yang telah kita deteksi tadi. Jadi bisa langsung tersimpan di file. Nah, bisa juga kita menambahkan codingan untuk mengunggah foto-foto atau gambar-gambar yang telah kita deteksi menggunakan YOLO tadi ke Google Drive. Oke, untuk codingannya sudah, kita bisa lihat langsung hasilnya ya. Oke, nah ini dia hasil. Sebentar, saya stop share dulu. Oke, kita akan buka hasil eh, dari deteksi menggunakan YOLO versi 5. Oke, untuk yang pertama kita lihat hasilnya yaitu, oke, sebentar. Nah, ini adalah hasil dari deteksi menggunakan YOLO versi 5, yaitu menghasilkan bahwa di sini disebutkan hasilnya oleh YOLO versi 5 yaitu potted plant dengan keyakinan 0,34. Potted plant di sini maksudnya adalah tanaman yang berada di dalam pot. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kalau kita lihat di sini memang betul ya. Sebenarnya akurat karena saya ingat saya juga mengambil foto ini memang terdapat di dalam pot. Jadi memang cukup akurat gitu. Cuman yang saya inginkan tidak sesuai. Tadinya saya berencana untuk mendeteksi bunga dan lebah pada gambar ini. Tetapi ternyata yang dideteksinya malah tanaman yang di dalam tersebut. Oke, next. Untuk nah, untuk hasil gambar yang lain. Untuk yang kedua yaitu nah, ada gambar bus di sini dan juga di sisinya bisa kita lihat truk. Dan eh, YOLO versi 5 memberikan hasil yang cukup akurat ya. Di sini disebutkan bahwa bus dengan keyakinan 0,77. Padahal memang betul bus, cuman YOLO-nya tidak cukup yakin sehingga menghasilkan output 0,77. Dan juga di sini ada truk dengan keyakinan 0,58. Saya juga kurang yakin apakah ini sebuah truk atau angkot gitu. Tetapi cukup akurat. Dengan resolusi tinggi, eh, bahwa dengan resolusi tinggi ya resolusi semakin baik, maka YOLO juga akan mendeteksi objeknya semakin baik gitu. Yang ketiga, ini cukup banyak. Ketiga, ini juga dengan resolusi yang cukup tinggi. Ini em, saya saya amati sendiri menggunakan teleskop. Jadi menghasilkan bulan yang seperti ini. Tapi YOLO versi 5 di sini malah menghasilkan output yang menyatakan bahwa ini bukan bulan tetapi jeruk gitu, sebuah jeruk. Jadi sangat jauh ya dari aslinya dan juga hasilnya. Ini salah dan malah menampilkan hasil dengan keyakinan 0,73 padahal hasilnya sangat tidak akurat. Oke, dan untuk hasil yang keempat, nah ini padahal saya memberikan gambar dengan resolusi yang cukup tinggi, tetapi em, YOLO versi 5 tidak dapat mendeteksi objek pada gambar ini sama sekali. Berarti memang ada yang salah dari gambar ini sehingga YOLO tidak dapat mendeteksi objek-objek itu.
Oke, langsung saja ke gambar nomor 5. Nah, di gambar nomor ada seekor kucing. Seekor kucing, tetapi Yolo malah mendeteksi ini dan menyebutkan bahwa ini adalah seekor anjing dengan keyakinan 0,1. Tentu saja ini salah ya, dan tidak akurat, karena seharusnya ini adalah seekor kucing. Tapi mungkin Yolo kebingungan dengan bentuknya sehingga menghasilkan output seperti ini. Oke, yang kelima, yang keenam, itu ada foto. Nah, ini foto yang saya ambil di pustakaan. Di sini bisa dilihat ya, eh, Yolo cukup pintar dan cukup akurat dalam mendeteksi objek-objek yang ada pada gambar ini. Seperti potnya bisa terdeteksi juga, terus tanamannya juga bisa terdeteksi, terus piringnya juga bisa terdeteksi, bahkan mejanya pun bisa terdeteksi, bahkan objek kursi yang cukup jauh saja bisa terdeteksi oleh Yellow versi 5. Oke, next. Untuk gambar nomor 7, di sini ada gambar. Nah, di sini em, ada gambar love atau cinta menggunakan tangan gitu, hand sign ya. Nah, saya kira YOLO akan bisa mendeteksi bentuk-bentuk ini dengan resolusi yang tidak terlalu tinggi, tetapi outputnya menunjukkan bahwa YOLO hanya bisa mendeteksi bahwa ini merupakan tangan seorang manusia, tetapi tidak ditunjukkan secara spesifik, hanya menunjukkan bahwa ini orang dengan keyakinan 0,336 dan ini juga manusia dengan keyakinan 0,31. Tapi ada kesalahan di sini. Padahal jelas-jelas adalah sebuah tangan, tetapi dideteksi YOLO yaitu sebuah donat. Sebuah donat ya, yang jelas ini sangat salah sekali hasilnya. Itu tidak apa-apa. Karena memang foto yang tadi itu memang cukup tidak jelas ya, atau resolusinya kurang tinggi gitu. Jadi menghasilkan output yang kurang spesifik dan juga salah, tidak akurat. Nah, padahal ini merupakan foto yang cukup resolusi tinggi tetapi tidak jelas. Jadi anggap saja ini foto dengan resolusi yang rendah gitu. Nah, apakah Yolo bisa mendeteksi hal tersebut? Tentu saja tidak bisa. Tidak ada satu objek pun yang dapat dideteksi oleh YOLO versi 5. Jadi, semakin rendah resolusi yang kita berikan kepada YOLO, maka YOLO juga makin tidak bisa mendeteksi objek yang ada pada gambar tersebut. Tuh. Terus yang ke-9, gambar terakhir, itu ini ada gambar bunga, daun, dan juga tangan manusia. Tapi objek yang dapat dideteksi oleh YOLO hanya tangannya saja. Nah, diberikan hasil yaitu manusia dengan keyakinan 0,5. Jadi kayak kurang spesifik gitu. Seharusnya eh, YOLO versi 5 memberikan hasil berupa tangan manusia gitu. Jadi memang kurang spesifik ya. Sudah. Oke, untuk hasil-hasil atau output-output dari gambar yang dideteksi YOLO yaitu seperti tadi yang telah saya tunjukkan. Jadi mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai codingannya. Oke. Oke, saya akan share wordnya. Share. Nah, untuk input kodenya yaitu oke, langsung saja. Oke, sebentar di sini. Kita langsung salin.
Untuk penjelasan, sebentar. Penjelasan kode input. Ini saya jelaskan sedikit mengenai kode yang telah diinput tadi. Oke, yang pertama yaitu yang pertama yaitu terdapat image kode ini tuliskan di sini. Jelasannya yaitu di sini saya dibantu ChatGPT. Nah, oke. Nah, file di sini yaitu merupakan modul dari Google Colab-nya sendiri yang digunakan untuk mengunggah atau mengunduh file langsung dari notebook Colab. Nah, selanjutnya yaitu fungsi OS. Fungsi OS di sini yaitu berfungsi untuk berinteraksi dengan sistem operasi termasuk pada file ataupun direktori. Selanjutnya, itu ada kesalahan. Nah, ini untuk penjelasan masing-masing fungsi. Di mana image underscore dir sama dengan image ini yaitu variabel yang berisi nama folder yang akan digunakan untuk menyimpan gambar. Nah, dalam hal ini yaitu merupakan folder sebuah gambar. Nah, untuk fungsi if ini yaitu untuk memeriksa apakah folder image-nya sudah ada dan jika tidak ada maka akan mengeluarkan input berupa false atau kegagalan. Nah, selanjutnya di sini ada post.marketers image underscore dir. Nah, fungsi ini yaitu untuk membuat direktori image di dalam lingkungan kerja. Selanjutnya itu ada fungsi def. Ada fungsi def. Ya,
Oke, rambut yang oke, selanjutnya si untuk def def penjelasannya yaitu dan di sini fungsi upload image itu yaitu berfungsi untuk mengunggah gambar dari komputer ke Google Drive. Terus file upload ini yaitu untuk memunculkan file, untuk memilih file yang ingin diunggah dan menyimpan file yang diunggah ke dalam variabel uploaded dalam bentuk dictionary. Nah, di mana kunci utama dari file ini adalah file dan nilai dari konten fungsi ini adalah konten file dalam bentuk file. Selanjutnya yaitu fungsi for. Fungsi for. Nah, untuk penjelasannya bahwa sebentar. Nah, di sini fungsi for ini yaitu untuk melakukan setiap file yang dan destination di sini berfungsi untuk menyimpan path lengkap file atau itu di dalam image dengan nama files. Selanjutnya yaitu
Nah, pada kode ini ada fungsi if dengan sintak yang telah tertulis bahwa di sini kode ini bertugas untuk memastikan bahwa file yang diunggah tidak menimbulkan file dengan nama yang sama yang sudah ada di directory image. Nah, untuk fungsi if destination ini, jika file dengan nama yang sudah ada, maka langkah selanjutnya adalah memberi nama baru pada file yang ada. Terus untuk name txt ini yaitu untuk memisahkan nama file dan ekstensi file agar kita bisa memodifikasi nama file tanpa mengubah ekstensinya. Nah, untuk new file name di sini untuk menambahkan angka di akhir nama file untuk membuatnya semakin aman. Nah, untuk fungsi while di sini yaitu jika nama file yang baru juga sudah ada, maka angka di akhir nama file akan terus dinaikkan sampai ditemukan nama file yang unik. Nah, setelah nama yang unik ditemukan, maka file akan disimpan di destination yang telah diupdate. Seperti yang sudah ditunjukkan di awal video tadi, ditunjukkan bahwa setiap gambar memiliki nama filenya masing-masing dan secara berurutan dari mulai 0 sampai angka tertentu. Jadi setiap file akan dinamakan dengan file yang berbeda secara otomatis dengan menggunakan fungsi-fungsi yang telah dibuat ini. Oke, selanjutnya yaitu uh, ada input kode untuk mendeteksi gambar yang telah dibuat tadi. Kode untuk deteksi gambar yang telah dibuat. Kita akan lihat sedikit. Nah, untuk penjelasan pada kode di atas ini. Di sini telah dijelaskan kita akan video untuk menjelaskan kode telah dibuat tadi.
Hmm, nah, di sini ada import torch from Matplotlib, import Python, SPLT, dan import CV2. Oke, yang pertama tentu saja mengimport Python. Pertama, import yang ada seperti di gambar ini. Nah, fungsinya yaitu untuk menjalankan model YOLO versi 5 menggunakan Matplotlib. Nah, kayak itu. Yang kedua yaitu memuat model YOLO versi 5, di mana codingnya yang berfungsi untuk memuat model di sini dijelaskan bahwa model ini yaitu untuk memuat model YOLO versi 5 yang telah dilatih sebelumnya dari repositori GitHub dan memungkinkan penggunaan model tanpa perlu melatih dari awal. Jadi model ini bisa langsung kita gunakan tanpa melatihnya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu untuk deteksi objek. Fungsi deteksi objek. Nah, oke. Nah, di sini diberikan kode fungsi def Oke, fungsi di atas bertujuan untuk mendeteksi objek dalam semua gambar di folder yang telah ditentukan.
dalam semua gambar di folder yang telah gambar. Oke, di sini kita buat contoh. Ini itu cek kebenaran gambar itu deteksi objek objek itu mana, tampilkan hasil deteksi. Dimulai dari sini, yaitu kemudiannya fungsi yaitu untuk mengumpulkan gambar dalam folder yang telah dibuat yang memiliki ekstensi gambar yang akan disimpan dalam daftar image dengan jalur lengkapnya. Terus di mana fungsinya yaitu tentu saja untuk memeriksa apakah ada gambar yang ditemukan, dan jika tidak ada, maka program akan memberitahu pengguna dan langsung keluar dari fungsi tersebut. Yang keenam, ada kode untuk deteksi objek yang ada pada gambar yang ingin kita deteksi. Nah, di sini yaitu
Em, Kode tersebut berfungsi untuk melakukan iterasi pada setiap gambar, mencetak nama gambar yang sedang diproses dengan menggunakan model untuk mendeteksi objek dalam gambar tersebut. Dan hasilnya tersimpan pada variabel result yang ada di atas. Nah, penampilan hasil deteksi tentu saja menggunakan kode yang telah kita semua kenal. Menggunakan result.show, fungsinya yaitu untuk menampilkan hasil objek secara visual, termasuk gambar atau banding. Dan label untuk objek yang terdeteksi. Oke, ini adalah penjelasan secara singkat mengenai kode untuk mendeteksi gambar yang kita ingin deteksi. Jadi, untuk selanjutnya yaitu menjawab pertanyaan, apa sih pengaruh resolusi gambar terhadap akurasi deteksi biolog? Jelaskan konsepnya. Oke, di sini jawaban no. 1. Nomor 1 dan di sini saya akan menjelaskan secara singkat ya. Sebelumnya karena saya buatnya yaitu kita lihat
Nah, di sini dijelaskan bahwa resolusi gambar memiliki pengaruh signifikan terhadap akurasi deteksi objek dalam model dan algoritma deteksi objek lainnya. Yang pertama, yaitu ada beberapa eh, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari resolusi yang kita deteksi. Yang pertama yaitu detail dan informasi visual. Nah, pada resolusi tinggi, gambar dengan resolusi tinggi memiliki lebih banyak piksel, yang berarti lebih banyak detail dan informasi visual, yang memungkinkan model untuk mengenali objek dengan lebih baik, terutama objek kecil atau dengan fitur kompleks. Nah, ketika resolusi tinggi digunakan, detail halus seperti tekstur dan tepi objek dapat dikenali lebih jelas dengan meningkatkan kemampuan model untuk mengidentifikasi objek dengan benar. Seperti yang telah ditunjukkan pada awal video tadi, di mana eh, gambar dengan resolusi tinggi, YOLO bisa mendeteksi pada hal-hal eh, yang kecil. Nah, pada hal-hal yang kecil sekaligus pun YOLO dapat mendeteksinya gitu. Nah, yang kedua ada resolusi rendah. Nah, sebaliknya dengan gambar resolusi rendah, maka akan kehilangan banyak detail. Nah, eh, di, objek yang tampak pun tidak jelas dan dapat menyebabkan kesulitan bagi model dalam mengenali objeknya, terutama objek kecil gitu. Seperti yang ditunjukkan di video awal tadi, ditunjukkan ada gambar dengan objek yang tidak jelas, maka YOLO tidak dapat mendeteksi hal tersebut. Nah, yang kedua yaitu azan dulu sebentar. Oke, yang kedua ada ukuran bounding. Nah, YOLO kan menggunakan grid untuk membagi gambar dan mendeteksi dalam setiap gambarnya. Nah, ketika gambar memiliki resolusi rendah, maka objek dalam grid juga menjadi kecil. Nah, jika objek lebih kecil dari ukuran minimum yang dapat dideteksi oleh model, maka objek tersebut kemungkinan besar tidak akan terdeteksi. Nah, sedangkan dengan resolusi tinggi, ukuran objek relatif lebih besar dalam gridnya, sehingga model dapat menangkap dan menghasilkan bounding box yang lebih akurat
untuk objek-objek tersebut. Ketiga, ada kecepatan dan juga efisiensi. Bisa dibaca di sini. Yang keempat, ada overfitting, di mana menggunakan gambar dengan resolusi yang lebih tinggi dari yang diperlukan dapat menyebabkan model menjadi lebih rentan terhadap overfitting. Nah, model mungkin belajar untuk mengenali detail tertentu yang tidak relevan atau umum pada objek dalam konteks dunia nyata. Oleh karena itu, memiliki resolusi gambar yang tepat penting untuk menjaga keseimbangan antara akurasi dan generalisasi. Jadi, eh, gambar dengan resolusi tinggi sekalipun belum tentu YOLO dapat mendeteksi objek dengan akurat. Seperti yang sudah ditunjukkan tadi, saya memberikan gambaran tetapi YOLO mendeteksi bahwa itu merupakan sebuah sebuah jeruk. Jadi eh, resolusi tinggi belum tentu YOLO mendeteksi dengan akurat. Yang kelima ada trade-off. Nah, dalam prakteknya sering ada trade-off antara resolusi gambar dan volume deteksi. Pemilihan resolusi yang optimal tergantung pada konteks aplikasinya. Jadi, untuk aplikasi yang memerlukan akurasi tinggi dalam deteksi objek kecil, misalnya deteksi meja, gambar dengan resolusi tinggi mungkin lebih sesuai. Dan untuk aplikasi yang memerlukan proses cepat dan tidak terlalu membutuhkan detail tinggi, misalnya pengawasan video, serial, ataupun yang lain, gambar dengan resolusi lebih rendah mungkin lebih efisien. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, resolusi gambar memiliki dampak besar pada akurasi deteksi objek dalam YOLO, dan gambar dengan resolusi tinggi dapat meningkatkan akurasi deteksi, terutama untuk objek kecil ataupun kompleks. Tetapi juga memerlukan lebih banyak sumber daya komputasi dan dapat memperlambat proses inferensi. Oleh karena itu, pemilihan resolusi yang tepat harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik aplikasi serta batasan sumber daya yang tersedia. Untuk hasilnya, saya akan ini hasil. Saya akan menyantumkan link Google Colab dari kode yang disiapkan dan juga link Gdrive untuk hasil foto yang telah dideteksi. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum.